Shalom. Sebelumnya ada klip sebentar kita lihat ya, boleh klip? Ini waktu Om Arifin datang karena waktu itu saya mengundurkan diri, saudara. Boleh klipnya sebentar? Banyak orang memanggilnya dengan sebutan Kowan, nama yang berartian sebagai abang dalam bahasa Chinese. Ada juga yang memanggil beliau Om Irwan, Abang Irwan, Amang, Silih, Lae, Lauta atau kakak besar, atau Laupan, bos besar, Komandan Irwan, Akong, Opa, Opung. Bahkan cucunya memanggilnya Papung atau Opa Opung. Tetapi ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Profesor. Ini mungkin juga yang ditunggu beliau karena sudah 3 kali proses tahap akhir. Tetapi kalau kami yang bekerja di bawah tuntunan beliau, kami memanggilnya dengan sebutan Pak Irwan. Selalu bangga dengan tempat kelahiran beliau di Jambi, lahir 3 Oktober 1966, menempuh pendidikan SD sampai SMP di Jambi, SMA di Malang, dan kuliah di Amerika. Dengan bermodalkan bahasa Inggris yes or no, beliau justru dinobatkan sebagai one of the most outstanding international student in American universities and college. Beliau berangkat ke Amerika saat berusia 17 tahun seorang diri, sampai akhirnya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Oklahoma State University yang dilayani oleh Bapak Rohani, yaitu Pendeta Timotius Arifin. Ternyata sejak berkuliah pun beliau sudah menjadi leader, duduk sebagai wakil ketua International Student Organization, Presiden Mahasiswa Indonesia Amerika, dan banyak lagi lembaga-lembaga yang diikuti baik secara organisasi maupun secara jurusan. Buktinya beliau di-judge sebagai pembicara, bahkan beliau pun sudah berani berdebat, mengurus pendanaan, bahkan sekolah pun memberikan apresiasi karena beliau menjadi pembicara di Capitol Hill. Dan inilah kisah The Broken Wings, dari seorang pemburu dan petualang liar menjadi pecinta binatang liar, serta menjadi pecinta orang-orang liar yang terhilang. Kalau dilihat dari perjalanan hidupnya, sepertinya sangat menyenangkan. Kita bisa melihat fotonya berkunjung ke Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Taman Nasional Ala Arka di Bishkek, Kirgistan, Asia Tengah, nonton bola di Old Trafford, berendam di Most Far East Siberian, Rusia, bahkan berendam di Blue Lagoon, Iceland, sampai di ujung bumi Tahiti, French Polynesia, dari Gunung Natuna di Kepulauan Riau, air terjun Anambas, sampai air terjun Daek Lingga, dari lautan lepas Papua hingga di Longkang atau got untuk membaptis orang. Pecinta warna-warni dan motif bunga-bunga menjadikannya sosok yang berfilosofi bahwa hidup harus penuh warna dan bunga-bunga, karena di dunia ini sudah terlalu banyak yang gelap dan suram. Seorang penjinak binatang, from lonely ranger to fulfill the greatest commission, hidupnya selalu dipenuhi tantangan. Bekerja jadi dosen luar biasa di Laboratorium Biologi Universitas Jambi, bekerja di Pusat Penelitian Hutan Tanaman Industri, dan mendapat panggilan pelayanan dari tempat ini ketika melihat ada orang mati tertimpa kayu di tahun 1992. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam hati. Siapa yang melayani orang-orang seperti ini? Ada sebuah jawaban pula yang muncul di dalam hati kala itu. Ya, kamulah. Dan dari sanalah beliau mulai melayani orang-orang yang bekerja di hutan. Berhenti dari pekerjaan dan mulai berbisnis di hutan, sampai akhirnya diproses dalam hutang yang berat 5 miliar selama 7 tahun. Setelah tanah rumah 5 generasi disita bank, dengan cara Tuhan memaksa Fransiskus Irwan Wijaya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan secara full time pada 9 September 1997 di Pulau Batam. Proses hidup yang berat, pecinta olahraga berat,
hiking, rock climbing, arum jeram, dan berani mengambil keputusan beresiko membuat Fransiskus Irwan Wijaya terus bergerak dalam panggilan. Setiap orang yang dimenangkan selalu dilatih mandiri. Bahkan di kalangan hamba Tuhan senior, beliau diberikan stigma sebagai orang yang abrasif. Abrasif itu adalah orang yang kasar, tidak mengerti perasaan orang, bahkan agresif. Sebenarnya abrasif itu adalah orang yang insecure. Beliau bukanlah orang yang insecure. Beliau justru senang orang yang di bawahnya maju. Bahkan kami didorong untuk maju. Sudah puluhan bahkan ratusan anak-anak yang disekolahkan untuk menjadi pemimpin, membuka banyak gereja, bahkan dosen-dosen pun mendapat beasiswa kuliah di luar negeri. Jadi menurut kami, beliau bukanlah orang yang abrasif, namun beliau adalah seorang yang tidak suka kemunafikan. Seringkali beliau ditolak karena orang tidak mengerti, tetapi pengakuan itu justru datangnya dari luar. Seperti ketika Hagai membuat pertemuan, beliau diundang secara khusus sebagai orang yang membawa perubahan. Bahkan fotonya terpampang di ruang utama Hagai Institute di Maui. Beliau juga diundang sebagai panel diskusi ketika terjadi radikalisme ISIS dan juga dalam pertemuan parlemen Jepang dan Israel pada tahun 2007 membahas tentang peningkatan radikalisme agama di dunia. Dan komentar yang beliau berikan diterbitkan secara khusus di Jerusalem Post. Karena beliau memang sering berhadapan dengan orang-orang seperti itu, bahkan IMB gerejanya sendiri pun dicabut, bersama dengan tim beliau hadapi dengan tenang. Jadi keberaniannya sudah teruji. Rasa takut mati beliau juga mungkin sudah tidak ada. Beliau sudah pernah mengalami kecelakaan darat, kapal yang dihantam ombak besar, pesawat mendarat darurat pun pernah beliau alami. Ia percaya bahwa hanya melalui pendidikan akan mengubah banyak orang. Tidak salah dia menjadi ketua umum Indonesia Cerdas yang melatih dan mendidik guru misi dari berbagai kampus untuk diutus secara khusus ke tanah Papua. Dari kampung ke kampung, pulau ke pulau, kota ke kota, negara ke negara, dari Indonesia menyisir ke Southeast Asia, terus bergerak ke 5 benua, bahkan terakhir membawa tim ke Korea Utara. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, sepertinya sudah dijalankan. Di mana ada kesusahan, di mana ada bencana, di mana ada orang perlu pertolongan, beliau usahakan untuk hadir membawa bantuan. Karena beliau percaya, orang susah lebih mudah menerima kabar baik daripada orang yang nyaman-nyaman saja. Sebagaimana Paulus dalam kitab Roma 15 ayat 23 berkata, "But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you, from Jerusalem to Illyricum, no more place left." Setiap kampung harus diselamatkan. Untuk membackup daerah-daerah tertentu, beliau mendirikan radio, bahkan koran dibuat, supaya ada platform for the missionary sebagai wartawan. Dari kecintaan ladang misi membuat ia harus membangun pusat pelatihan misi yang dikenal dengan sebutan POAB, Pusat Orientasi Apostolik Bangsa-Bangsa, yang melahirkan banyak misionaris dan institusi pendidikan real Batak. Ratusan misionaris telah diutus, tingkat kegagalan yang sangat rendah karena beliau berbagi hidupnya. Dari hasil pelayanan dan penelitian yang ia lakukan, ada 5 model misi yang dikembangkan. Dan hari ini, Sang Raja Wali harus kembali ke sarangnya untuk beristirahat, untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Untuk penugasan selanjutnya setelah 33 tahun melayani, 5 tahun sebagai part-timer, 28 tahun secara penuh, 20 tahun pengembalaan di GBI My Home sejak tahun 2004 hingga 2024, serta 4 tahun di Departemen Misi dan sekarang duduk sebagai Wakil Sekretaris Umum Sinode GBI. Total perjalanan beliau selama 3 tahun terakhir dari masa COVID sampai sekarang adalah 391.368 km. Beliau akan terus bermisi, baik itu di kampung, di desa, di kota, dimanapun beliau akan layani. Sepertinya semua provinsi di Indonesia sudah dijelajahi, dari laut lepas, sungai, gunung, lembah, bahkan hutan rimba tanpa pernah berhenti.
Dari kami, anak-anak yang bertumbuh dari sekolah minggu sampai hari ini dalam bimbingan gembala kami, orang tua kami, Bapak kami, Dr. Franciscus Irwan Wijaya. Selamat istirahat Pak Ketua, kami merindukanmu. Kami akan terus menunggumu hingga Bapak pulih dan siap kembali seperti burung Raja Wali. Thank you our spiritual father and pastor. You have been a hero in our life. I would rather be a doorman in the household of the Lord. Harusnya saya ini dalam masa berdiam diri, saudara. Tapi karena ketemu Om Arifin jadi kacau semua, saudara. Ini dalam tahun ini saya yang keempat naik mimbar termasuk di KLC ini, saudara. Jadi boleh PowerPoint. Jadi saya bersyukur, saudara, tahun saya ini latar belakang saya peneliti hutan, saudara. Jadi dari kecil saya sudah suka hutan karena kami di Jambi, saudara ya. Saya kuliah di jurusan kehutanan khususnya mamalia besar, saudara. Habis itu saya bekerja di hutan, saya mengajar di hutan, saya berbisnis di hutan. Dan ketika Tuhan panggil sepenuh waktu juga di hutan, saudara. Dan puji Tuhan belum jadi orang hutan, saudara ya. Nah ini saudara, saya bersyukur Om Arifin boleh datang ke Batam sama Tante. Kami panggil Om, saudara, karena sejak pertama ketemu zaman Pentakosta, saudara, saya bertobat 88, saudara ya. Waktu itu saya ingat Om Arifin datang ke Oklahoma State, saya itu ketua mahasiswa, saudara. Jadi saya sudah tahu betul saya akan sengaja datang terlambat karena pasti ada tempat saya di depan, saudara. Dan betul saya ingat saya pakai baju itu hijau, dasinya merah, saudara, celananya entah apalah pokoknya. Saya suka warna-warni, warna tabrak, saudara. Dan ketika duduk di depan, saudara, saya pikir ini saya sudah salah masuk, ini pasti gereja sesat ini. Dan waktu orang angkat tangan, saya juga angkat tangan, saudara. Dan ternyata habis itu saya dilawat, saudara, manifestasi. Saya terkapar, keok-keok kayak ular, lompat kiri, bubar itu ibadah, saudara ya. Hari kedua datang saya duduk di belakang, gak berani lagi duduk di depan, saudara. Kayak kucing kurap, diam aja, saudara. Tapi juga dilawat Tuhan, saudara. Singkat cerita, saya terima Yesus sungguh-sungguh setelah berapa tahun pulang ke Indonesia, saudara, dan proses yang panjang. Saya boleh melayani Tuhan dan proses itu panjang, saudara. Setelah sekian puluh bulan purnama, saudara, Om Arifin datang ke Batam. Waktu itu saya merayakan 33 tahun pelayanan saya di ladang misi. Sekalian saya pamitan di depan 66 negara utusan dari 5 benua dari 4 lembaga misi. Karena saya terlibat di dalam penanaman gereja untuk dunia, saudara. Dan mereka hadir. Dan saya bersyukur di depan keluarga besar saya. Karena kakak adik kami 6 orang, paman saya semua jadi pendeta, saudara. Saya boleh memperkenalkan Pak Arifin di depan para tokoh-tokoh dunia bahwa inilah yang membuat saya bertobat. Dan waktu itu saya memberkati dengan buah sulung dalam hidup saya yang tidak pernah saya berkati waktu itu. Itu ceritanya, saudara. Dan saya bersyukur, thank you Om Arifin dan Tante Vivi yang luar biasa. Saudara ini kasih Tuhan, hari ini saya berbagi tentang kita ini sedang masuk masa penampian dan kita juga harus dipaksa berbuah, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita lihat kondisi gereja di kitab Wahyu hanya ada 2 gereja yang dipuji Tuhan sebenarnya, sesungguhnya Smyrna dan Philadelphia, saudara. Yang lain semua bagus, tentu ada celah. Efesus katakan nggak ada kasih lagi, saudara. Dikatakan Pergamus itu, saudara, pengajaran palsu. Habis itu di Tiatira, adultery, pelecehan, perzinahan diizinkan, saudara, macam-macam. Hanya Smyrna dan Philadelphia yang bertahan. Nah hari ini saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat fakta dan kenyataan di ladang misi, karena saya orang data, saudara boleh lihat dari ujung dulu, yang kuning itu adalah 33% itu orang Kristen dari berbagai golongan, saudara ya. Tetapi saudara perhatikan, hamba Tuhan 80% itu melayani di daerah yang kuning itu, saudara. Jadi daerah rebut-rebutan, ribut-ribut itu, saudara, ini faktanya nyata, saudara. Jadi fakta lapangan dan fakta data itu sama, saudara. Bahkan saudara lihat yang di tengah, saudara, ini dikeluarkan oleh Gordon Conwell University. Saudara, tahun 70 penduduk yang Kristen itu 33,2%. Ternyata 2020 setelah 50 tahun, orang Kristennya juga tetap 33,3%. Selama 50 tahun naiknya cuma 0,1%.
Berarti kita hanya mampu memindahkan yang nggak tepuk tangan ke tepuk tangan, saudara. Yang baptisnya kepret, percik, siram, ke baptis selam, saudara. Apalagi yang gerejanya kurang kelap-kelip ke gereja kelap-kelip, saudara. Bahkan Joshua Project mengeluarkan satu data namanya Kunming Circle. Ketika dari kota Kunming ditarik garis lurus ke Tokyo, ke Surabaya, ke Karachi, Pakistan. Itu dalam lingkaran itu luasnya hanya 1/10 dari peta dunia. Tapi penduduknya 50%. Artinya ada 4 miliar di situ, saudara. Dari 4 miliar itu hanya 1/8 yang nyatanya orang Kristen. Artinya kalau yang sungguh-sungguh lagi pasti lebih kecil lagi, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, dari 8 miliar 2,9 miliar itu belum percaya Yesus, kurang lebih 7.000 sekian suku. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Ini data yang saya mau tunjukkan yang sering kali orang nggak tahu, saudara. Bahkan saya di pertemuan dunia pun saya selalu ngomong. Saudara lihat ya. Mereka mengutus tenaga misi itu rata-rata dari lembaga misi. Saudara bisa bayangkan, 1 tahun saudara mereka bisa dapat $1 juta itu berapa organisasi. Yang $40 juta itu lebih dari 5 lembaga misi. Tapi tingkat kegagalannya tinggi sekali. Bahkan dikatakan alasan rontok itu, saudara, 45 alasan mereka meninggalkan ladang misi pelayanan. Tetapi 36 itu sebenarnya mereka bisa pilih. 36 poin, 45 alasan, bayangin. Untuk mundur dari pelayanan ada 45 alasan. 36 diantaranya boleh pilih, saudara. Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Ini tingkat kegagalan, saudara perhatikan. Ini dalam bahasa Inggris, saudara. Dikatakan, it come to the global mission, saudara. Setiap 20 orang, 1 rontok. Artinya hampir 5%, saudara ya. 71 orang meninggalkan ladang misi, harusnya itu bisa dicegah, saudara. Bahkan saya kasih lihat data lagi, ini alasannya, saudara. Kenapa mereka mundur? This factor was too little missionary care. Gak peduli, utus berangkat aja, tanam gereja, tanam aja. Terus kurangnya integritas segala macam. Ini karena ini data penelitian, saudara. Dan kalau saudara lihat data yang terbaru, saudara, data drop from the field, dikatakan hari ini lebih dari 7.000 orang itu putus drop, saudara ya. Bahkan dikatakan at least 20 missionary will pull out plug today, saudara. Artinya setiap every 15 minutes, setiap 15 menit orang lempar handuk, saudara. Mungkin kita nggak tahu, kita pikir wah puji Tuhan, kita senang, saudara, gereja kita bertambah. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kita sedang ambil gereja orang, saudara. Dan pendetanya yang waduh jemaatku pindah semua, lempar handuk, prok. Dan kita ikut berdosa, saudara. Nah, Bapak Ibu lihat kalau data tahun 33 hamba Tuhan mundurnya banyak alasannya, saudara. Karena sakit. Tahun 2018 karena mereka mundur karena pensiun paling tinggi. Tapi sekarang mereka mundur dari pelayanan karena apa? Karena family problem. 25%. Ini hasil riset, saudara, dan ini terbit di jurnal. Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Makanya hari ini saya mau ajak kita ini sebenarnya lalang atau gandum, berbuah atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ini kita sudah biasa, saudara. Hamba Tuhan pasti sudah tahu pertobatan, buah roh, buah jiwa. Tapi saya mau tekankan di sini Lukas pasal 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau seandainya Om Arifin ini model yang begini, saudara, saya pikir sudah banyak kita yang ditebang, saudara. Tak berbuah kau. Dash. Ini bukan 0 anger lagi, 100 anger. Dash, saudara. Atau jangan-jangan kita seperti ini. Udah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, tapi kayaknya nggak berbuah. Oh, tunggu. Kita bikin Kingdom Conference. Datang semua, saudara. Pemulihan hati, saudara. 0 anger, semangat gitu, saudara. Tapi tahun depan, kalau nggak berbuah lagi, satu gereja nggak tambah, hidup nggak berbuah, saudara. Tebanglah. Waduh, cilaka betul, saudara. Sudah invest banyak uang, banyak waktu. Saudara datang semangat dari Papua, PP 15 juta, bergairah, pulang nggak apa-apa, saudara. Jemaat 40, tepat 40, malah kurang 5 lagi. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Atau saudara, hamba Tuhan juga kita melayani, yang ditabur di tengah semak duri. Wah, udah ditabur firman. Mantap sekali, saudara. Dari kemarin sampai hari ini saya bergairah, saudara ya. Karena saya waktu di Mongolia berapa hari yang lalu, saya ngomong sama
sama anak rohani saya lagi merenungkan kok kasih mula-mula seperti kitab Wahyu pasal yang kedua itu kok kayaknya nggak nyetrum lagi dalam hidup saya. Kemarin kasih jawabannya saudara. Nah saudara, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya itu yang menghimpit lalu mati saudara. Jangan-jangan kita ini khawatir di dalam pelayanan kita saudara. Khawatir jemaat diambil orang, khotbah kurang mantap, saudara. Kopi-kopi gaya orang, nggak otentik lagi, saudara. Kita lupa kalau kita sedang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, atau kita ini penampilannya oke, saudara. Luar dalam mantap betul. Tapi kita ini kayak pohon ara yang nampaknya hebat di depan aja, saudara. Sekali orang dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Selain daun-daunnya saja, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Kadang-kadang kita sibuk jaga penampilan saudara. Hebatnya luar biasa, petentang-petenteng saudara. Mantap kali ini, hadir. Jawa Timur, hadir saudara. Terus Medan, hadir. Lai. Katanya, wah saudara. Pakai bahasa Hokkien sedikit, dia bilang ada hadir. Tapi kayaknya cuma gitu-gitu aja saudara. Nampak buah, daunnya aja, buahnya nggak ada saudara. Jangan sampai pula kita kena kutuk saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Makanya setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ini kan sudah masuk kue bulan saudara ya. Dikatakan dipotongnya setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih banyak lagi. Supaya kita ini lebih banyak lagi berbuah. Amin. Kok aminnya kurang semangat saudara. Saudara amin gak amin tetap harus amin saudara ya. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dikatakan orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak si jahat. Musuh yang menaburkan lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Saudara, tadi dikatakan kita ini masa penantian. Saudara mau ikut penuaian atau enggak? Penuaian itu akan terus terjadi saudara. Karena Injil ini sudah 2000 tahun saudara. Segala teori, segala konferen ini kita hadir saudara. Kita kembangkan tetapi pertumbuhannya juga seperti itu aja. Nggak ada yang signifikan saudara. Selain enak didengar telinga, enak melihat data saudara. Enak tampil saudara. Kumpul-kumpul hihihaha. Tapi juga nggak berbuah saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya dikatakan penuaian itu dilakukan malaikat. Saya kasih contoh dulu saudara. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Nah saudara ini kasih Tuhan. Contoh penuaian malaikat itu seperti apa ya? Saya cuma berpikir karena Tuhan sudah kasih contoh. Injil menjawab isinya sendiri saudara. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus tak pernah tahu siapa itu Yesus lahir di mana. Tapi mereka punya kitab. Dan ketika mereka baca kitab mereka, Tuhan bisa melawat mereka untuk mencari siapa yang sedang dibicarakan itu. Hari-hari ini di luar sana, saudara, banyak orang yang sibuk hidupnya di atas awan-awan, mencari Tuhan, membaca banyak buku. Dan saya berani percaya Tuhan juga bisa melawat mereka dengan cara Tuhan. Yang penting gereja Tuhan harus siap. Amin. Nah saudara yang kedua, Kisah Rasul 10 ayat 30 sampai 31. Saudara, jawab Kornelius 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu hari yang sama seperti sekarang. Yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba seorang berdiri di depanku dengan pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu didengarkan Allah. Dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Ada orang yang taat cari Tuhan. Tapi dia gak pernah kenal Tuhan saudara. Dan malaikat Tuhan bisa datang untuk bertemu dengan dia secara pribadi. Dan Tuhan bisa menggerakkan orang lain hamba-hamba Tuhan untuk bertemu dengan dia. Itu contoh. Contoh yang lain yang jelas, pelayanan di penjara. Saudara Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap, saudara. Tadi senang saudara masuk penjara bukan karena narkoba atau apa, tapi karena pelayanan. Paulus dan Silas bukan melakukan kejahatan, tapi dia masuk ke situ karena pelayanan, saudara ya. Dan dia diikat di penjara, tiba-tiba gempa bumi, saudara. Dan mereka dilepaskan. Nah Bapak Ibu perhatikan. Kisah Rasul 16 mencatat. Ia mengantar mereka, kepala penjara ini, keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
Paulus dan Silas nggak buat macam-macam saudara. Dia hanya tahu doa, memuji, menyembah Tuhan dengan ucapan syukur. Dan Tuhan melakukan mujizat. Dan sekarang kepala penjara bertanya, bagaimana supaya aku dan keluargaku boleh selamat? Jawabnya apa saudara? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saya berani percaya saudara, hari-hari ini bukan hanya gereja Tuhan saya dan saudara yang bergerak. Malaikat Tuhan pun diperintahkan untuk bergerak. Tapi gereja harus siap. Amin. Dan amin pun tetap harus amin saudara. Nah saudara, contoh yang lain adalah ketika Tuhan memanggil Paulus saudara. Kami sebuah rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dikatakan sukar bagimu, dikatakan memandang ke gala rangsang. Saudara bayangkan saudara, bagaimana Saulus yang anti betul-betul Tuhan bisa menampakkan diri. Penuaian ajaib dan heran ini hari-hari ini Tuhan akan sertai para hamba-hamba Tuhan yang serius. Amin. Tempat-tempat yang gak bisa dibuka, gak bisa ditembus, pasti Tuhan tahu bagaimana caranya saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya mau katakan malaikat ikut menuai. Satu kali lagi di dalam Kisah 10:34-36. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya sesungguhnya aku telah mengerti. Saudara bayangkan saudara, Petrus bilang sekarang aku ngerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada. Bayangkan saudara, di luar sana ada banyak orang saudara yang melakukan kebaikan, bahkan lebih baik dari orang Kristen, melakukan hal-hal yang berkenan, tapi dia nggak kenal Tuhan saudara. Saya berani percaya Tuhan juga punya hati buat mereka, makanya Tuhan sendiri datang kepada mereka. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Saudara, saya saksikan saudara, satu kali saya ini kan kalau lihat orang saya suka ngomong saudara. Lihat orang tua duduk-duduk di kedai kopi, cek. Saya gembala di Tanjung Pinang saudara. Cek, Yaso Ailila. Oh pakai bola. Waduh pakai tongkat saudara. Tapi tiap hari saya lihat, cek Yaso Ailila bola. Tidaklah. Tapi satu kali saudara dia jatuh, badannya penuh gatal-gatal. Dia ingat, pendeta yang biasa ngomong Yaso itu boleh gak doakan aku. Ini 26 Desember saudara, berapa 3 tahun 4 tahun yang lalu. Saya ditelepon sama menantunya, Pak Pendeta kan orang pulau bahasa Indonesianya agak totok-totok saudara. Pak Pendeta boleh gak, ini saya punya laupe ya, Aan punya laupe, maksudnya suaminya punya bapak. Mau Pak Pendeta doakan dia sakit. Oh boleh. Wah cepat semangat saya dekat sini, saya bilang dekat kedai kopi jam, saya langsung datang sudah. Acek, Acek bagus gak? Lah dia bilang gitu. Gak bagus, saya ini badan cincin, badan saya gatal-gatal. Terus dia bilang, Yesus bisa gak sembuhkan gatal-gatalku? Saya pikir cuma gatal-gatal aja gampang ini saudara ya. Kasih bedak purol, sembuh ini. Saya bilang waktu saya mau doakan dia saudara, tapi Acek harus buka hati dulu. Harus terima Yaso. Boy saya. Saya ini sudah cicap saya sudah 75 tahun. Dari dulu saya sudah sembahyang, saya punya papa laubu, saya sudah sembayangin. Ini sesembahan lagi, kalau saya ke gereja ini kan saya harus buang. Oh tidak, saya bilang gitu saudara. Agak tertarik dia saudara. Tidak, yang penting Acek Xiongsin Yasodo, terima Yesus masuk dalam hatimu, tapi ini tidak boleh buang. Tidak, saudara, ada banyak konsep yang keliru kita tanamkan sehingga image itu tertempel, saudara, stigma itu, sehingga orang anti Kristen. Kenapa? Selalu kita dibilang menentang agama leluhur, tidak menghormati orang tua. No, tidak Acek. Oke lah kalau gitu, saya tuntun dia terima Yesus, saudara. Sukacita luar biasa. Tapi ternyata tidak lama, saudara. 3 hari, 4 hari kemudian dia masuk ICU, saudara. Waduh, saya waktu dengar dia masuk ICU, waduh gawat nih. Kalau dia mati gawat ini. Dan ternyata betul, saudara, mati dia, saudara. Saudara tahu nggak? Menantunya telepon saya, Pak Pendeta, ya. Pak Pendeta, aku mau tanya orang pada tanya-tanya semua, Pak Pendeta, itu kan Pak Pendeta suruh doa angkat gatal-gatal, Oh ya betul. Kenapa nyawa sekali angkat? Waduh. Saudara tahu, singkat cerita saudara, Tuhan kasih hambamu hikmat untuk menjawab. Tuhan kasih pengertian. Karena ini orang Chinese saudara. Neng, kau dengar baik-baik Itu tandanya Tuhan sayang sama kau punya laupe. Artinya Tuhan sayang sama kau punya bapak.
Oh, kok bisa Pak Pendeta? Katanya. Kau dengar baik-baik ya. Dia cuma berapa hari di ICU? 4 hari Pak Pendeta, 4 hari setengah. Itu baru 4 hari setengah. Kalau dia 1 bulan di ICU ya, kamu bayarnya dia belum mati, kamu sudah mati, oh bayar oh. Saudara dengar? Karena ngomong soal duit saudara, ngomong soal uang, soal tio, betul. Nah saudara dengar? Singkat cerita saudara, ya sudahlah kalau gitu Pak Pendeta keluarga, Pak Pendeta yang urus semua. Satu minggu taruh di rumah. Saya bayangin, karena dia orang The Have, rumahnya depan food court saudara. Jadi orang semua bingung, kenapa kok mati tiba-tiba jadi Kristen? Orang bingung saudara. Tapi tiap malam kami boleh KKR. Karena filosofi orang Chinese, yang pertama kiasi, takut mati saudara. Yang kedua kiasoi, takut sial. Yang ketiga apa lagi saudara? Kiasu, takut rugi. Asal jangan kiabo, takut istri aja saudara. Tiap malam kami KKR saudara. Dan setiap malam kami tantang orang terima Yesus. Istrinya di belakang. Pak Pendeta tarik baju saya. Pak Pendeta, AI lihat tiap malam kau ngomong soal langsung sini asal terima Yesus. AI duduk sini kau tak pernah suruh. Oh AI sekalian lah dalamnya. Saudara, karena Tuhan tahu saudara. Amin. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Mengakhiri ini saya mau cerita saudara. Kenapa tadi ada klip itu dibuat oleh youth pastor saya. Saya Januari saudara, saya baru tahu saya ini kena critical kidney disease stage 3. Tanggal 1, tanggal 2 saya ke dokter di USG di Batam. Wah ini tinggal 50% aja Pak, ginjal Bapak kiri kanan, pengapuran. Waduh, kami shock saudara. Saya ke Singapura saudara untuk tes lagi ke dokter ginjal yang paling baik. Dia sekali lihat tes ternyata ginjal saya fungsinya udah turun 35% saudara. Iya ampun saya bilang hitungan hari terus konsultasi kedua dokter yang lain. Dia bilang kalau kamu gak cepat dibiopsi cepat atau lambat kamu pasti cuci darah. Saudara singkat cerita saya drop ke 26% dalam hitungan minggu. Saya punya wakil gembala itu meninggal. Saudara dari stage 3 sampai stage 4 bahkan cuci darah itu perlu waktu 3 tahun. Saya dari stage 3A drop sampai ke 4 26% saudara. Itu hanya hitungan minggu. Saudara dokter pertama ternyata salah analisa. Dia bilang saya kena autoimun. Ternyata dokter kedua istri saya bilang kamu gak boleh pulang ke sana lagi. Saya bilang saya mau ke dokter pertama. Ngapain kamu ke sana? Bukan sudah terlalu mahal aku bayarin dia. Aku gak nginjilin dia rugi saya bilang. Saudara harus catat. Kalau saya sudah bayar segala sesuatu terlalu mahal, naik taksi mahal, pasti saya paksakan, saya doakan tukang taksi itu saudara. Saya bersaksi bagaimanapun juga. Kadang-kadang saya disuruh, Pak kau turun di sini. Ya sudah turun saudara. Karena saya sudah bayar mahal saudara. Dia bilang tidak mau, kau jangan ke dokter itu lagi. Kau harus ke dokter lain. Dan saya pergi periksa ke dokter lain. Dia bilang kamu bukan itu, tapi kamu kena IgA nefropati. Nah saudara, drop saya sampai kencing saya keluar darah saudara. Sorry saudara ya. Itu 26%. Waduh hancur bergumul saudara. Dan waktu itu saya paksakan saudara. Minta mujizat Tuhan. Saya udah ngomong sama Om Arifin. Dan saya thank you Om. Hampir 1 hari 3 kali dia telepon saya saudara. Saya sampai terharu kenapa Irwan kamu tidak boleh mati. Saya kaget. Serius betul penyakit saya ini saya bilang saudara. Saya nggak pernah pikir kematian, saya selalu pikir kehidupan. Tapi orang lain lihat saya sepertinya kayak mau mati saudara. Ada yang senang, ada yang ikut sedih. Tadi saya baru dengar kesaksian Pak. Nah itulah Irwan itu banyak buka gereja di mana-mana bikin banyak hati pendeta luka. Makanya sakit dia. Kaget saya saudara. Nah saudara dan ini fakta saudara. Tetapi Tuhan lakukan mujizat karena saya bilang saya mau ulang tahun pelayanan ke-33. Waktu itu saya undang Pak Arifin untuk bicara. Dan saya datang ke dokter saudara. Saya mau pastikan saya boleh berdiri apa enggak. Dan dokter itu bilang oke, kau datang. Saya datang tanggal 23 karena 26. Saudara itu Om Arifin datang. Dan waktu itu Tuhan sudah buat mujizat saudara. Naik saya dari 26 naik ke 31 saudara ya. Hitungan hari. Nah saudara singkat cerita saudara ini saya pulang. On the way saya pulang dari Singapura. Saya bersaksi sama satu pendoa ini namanya Tom Victor saudara. Dari 2BC saudara ya. Dia bercerita Irwan kamu tahu gak. You are on the top list of our prayer. Dia bilang
Kok bisa? Our group pray, disebutkan nama-nama pendoa dunia. We used to pray for American President ini. Dan you list on the 16. Namamu ada di urutan 16 top dunia yang didoakan. Oh, saya bilang thank you. Saya baru bersaksi, saudara. Waktu itu Pak Roni juga tahu, saya posting ini di tim BPP. Jadi saya kalau makan obat ginjal itu, saudara, saya on 4 jam itu, saudara, berkecamuk, saya lost memory, saudara. Dan saya berilusi, emosi saya, saudara, jadi pede. Tapi nggak lihat sekarang ngomong lupa. Tapi 30 tahun lalu saya ingat, saudara, pendeta ini bikin ini, kayak ini. Saya teleponi satu-satu, saudara. Nah, saudara, terus saya ngomong sama istri saya waktu itu. Kok aku lihat mobil-mobil besar ini kayaknya mau hantam aku ya. Istri saya nggak percaya, saudara. Kamu ilusi. Enggak. Waktu saya mau ke Singapura tanggal 23 check up itu, saudara. Tiba-tiba betul, saudara. Mobil kiri kanan ini tiba dos di depan kami, saudara. Dan untung sopirnya bisa rem, saudara. Dan saya tahu, oh berarti betul. Saya juga jadi incaran setan ini. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, saya cerita sama dia. Terus saya bilang, tapi kepala saya ini kok kayak diketok-ketok. Jadi saya hari yang sama 24 Februari sebelum hari Sabtunya, saudara, kan Sabtu biasa sepi atau rame atau enggak ada. Saya bilang kalau jam 1 siang ada MR saya mau masuk saya, saudara. Dan hasilnya, saudara, otak kecil saya, otak putih saya proses juga menciut, saudara. Sampai Om Dwijo datang ke rumah bawa data, Irwan, kamu ini gimana sih? Tubuhmu kan bait Allah, kenapa bisa hancur seperti ini? Dia begitu terharu, dia begitu nangis, saudara. Om Dwijo, saudara, anggota EP. Saya pikir, loh kok sampai separah itu? Saya pun pikir biasa-biasa aja, saudara. Dan Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya tahu, saudara. Tuhan sedang protes saya kayak Pak Arifin tadi pagi ngomong. Tuhan paksa kamu masuk sahabat karena kamu gak pernah sahabat. Kadang-kadang saya terlalu bangga dengan pelayanan, saudara. Saya dapat penghargaan. Pendeta Gereja Betel Indonesia pertama melakukan misi Korea Utara. Bangga betul. Siapa sih yang bisa masuk Korea Utara? Saudara. Atau perjalanan misi yang begitu jauh, saudara. Terbanyak melakukan misi. Wow. Dalam 1 tahun. Tidak ada istirahatnya, saudara. Bangga. Akhirnya saya harus keok dan memutuskan saya harus tiarap dan berdiam diri, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya. Karena kadang-kadang tanpa saya sadari sebab tanganmu cemar dan jarimu oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Kadang-kadang tangan yang sama dipakai untuk menompang tangan, mengusir setan, saudara. Tangan yang sama kita pakai juga untuk hakimi orang. Mulut yang sama kita pakai memuji menyembah Tuhan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebutkan kecurangan. Kesaksian kita aja sudah hebat, saudara. Tapi kadang-kadang kita hiperbol supaya lebih hebat lagi. Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan ampuni hambamu. Kalau mulut tangan ini bikin saya berdosa. Dari hari itu, saudara, saya menyadari. Jangan-jangan kita ini mafia rohani, saudara. Mengambil keuntungan dalam gereja Tuhan. Atas nama pelayanan, on behalf of mission, on behalf of ministry. Kita ambil keuntungan, saudara. Untuk Tuhan sekian, sisanya aku punya. Damai madiamu, durung-durung madiau, kata orang Batak, sudah. Halak kita ketawa, sudah. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya bertobat untuk itu, saudara. Karena Tuhan kasih saya firman ini sebelumnya, saudara. Yosua 3:4, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saya imani itu, saudara. Saya mulai makan, saudara lihat ya. Mulai dikontrol, ditimbang, saudara. Berat badan hilang 16 kilo, saudara. Tidur 2 bulan gak bisa tidur. Waktu Om Arifin datang ke Batam itu saya gak bisa tidur, saudara. 2 bulan sudah gak bisa tidur. Mimpi buruk, makan obat tidur, kasih ekstra juga. Mata tetap melotot, saudara. Makanya ketika saya hadir di Empower kemarin di Jakarta acara. Orang peluk-peluk saya, saudara. Minta maaf, aku kira kau sudah mati gitu. Ada 6-7 orang, saudara. Dan itu dari grup yang sama, saudara. Berarti mereka berpikiran akan mati, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya jalan betul-betul ke ICU untuk diperiksa. Saya cuma bilang, cilaka betul kalau saya harus mati karena biopsi ginjal. Dia bilang 99% untuk biopsi ini kamu aman, tapi 1% kamu bisa mati. Karena 1% bisa mati, you have to sign. Saya tanda tangan 3 surat, saudara, di ICU, saudara. Sambil jalan, gila, cilaka betul kalau aku mati gara-gara 1%, kayaknya kurang hebat, saudara. Dan ketika saya dibiopsi, dikasih bius, saudara. Bius biasa aja, nggak kerasa 1 menit. Waktu dia masuk, kerasa juga di dalamnya, kan nggak dibius, saudara. Habis itu bornya masuk, saudara. 2 kali, 1 kali lagi terakhir, aduh, saya bilang. Tapi saya menghibur diri. Zaman Yesus saja nggak ada kok dibius. Tangan kaki dipaku, masa saya dibor geli-geli gini, dia sudah menjerit-jerit, saudara. Jadi nah, saudara ini kasih Tuhan.
Singkat cerita saya ingat yang dulu-dulu saudara. Saya juga hampir mati berapa kali saudara. Kami ngalami proses yang berat, kapasitas iman kami terus dipaksa. Saudara, satu kali saya pulang dari Mentawai, saya ingat masa Covid saudara. Ada tamu, saya jemput tamu, mau pulang saudara. Ke rumah lagi makan pagi sama istri karena waktu itu mau MPL 2019-2020 saudara. 2020. Saudara, ini kasih Tuhan. Tiba-tiba saya bilang, kok perutku mual ya. Mami aku salah makan gak? Kamu keracunan gak? Enggak kok. Wah, ini jam 8 pagi. Waduh, gak tahan saudara. Tiba-tiba push, ngebom lah di celana saudara. Waduh, gak enak ini gue bilang. Terus saya tanya dia, kamu cium gak baunya? Masih ganggu istri? Enggak, aku pakai masker double kata istriku. 2 kali saudara, sampai depan rumah saya bilang, buka pintu. Saya mau masuk toilet di bawah aja. Waktu turun dari mobil saya kaget. Saya masih ganggu dia. Mami, kau lihat ini. Warnanya gak kuning, ini darah. Kok aku datang mens ya? Saya bilang gitu saudara. Wah. Masuk ke toilet saudara, keluarlah kayak hati ayam itu saudara. Pok. Brrr, darahnya keluar sebanyak itu saudara. Brrr, keluar sebanyak itu saudara. Jadi saya sudah lengkap saudara. Dari atas sudah, dari depan, dari belakang semua komplit saudara. Waktu yang keempat saya sudah rebah, saya panggil dia baru oksigen. Saya sesak napas, baru tahu saudara, oksigen kan dipinjamin orang. Dulu Batam kekurangan oksigen saudara. Kami sewa tabung oksigen, tapi namanya pendeta orang pinjam kami kasih saudara. Giliran saya sesak napas, oksigen. Aduh, oksigen kemana ya? Kan dipinjamin orang. Matilah ini saudara. Saudara. Waktu saya rebah saudara, setan sudah ngomong, sebentar lagi kau mati. Karena saya dengar itu saya tahu, ini mak lampir simbolis kuntilanak. Aku gak mati. Aku tidak akan mati tapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Saya dilarikan ke rumah sakit saudara. ICU pasang alat. Tak ada, besoknya saya keluar. Nah saudara, ini kasih Tuhan, saya ngalami hal seperti. Jadi saya tahu Tuhan saya seperti apa. Anak saya 13 hari tadi saya kasih tahu sama Alison. Anak saya 13 hari usus buntu pecah. Saya sedang pelayanan, saya cuma bilang kalau sampai dia mati baru saya jemput dia pulang. Saudara, karena sudah busuk, sudah bau. Saya telepon anakku, Kaleb, enggak apa-apa. Tuhan sudah ngomong, kau panjang umur, dia sudah lama. Tapi aku takut, enggak, papi doakan. Tutup telepon saya yang meraung-raung saudara. Tuhan perpanjang umur dia, masih terlalu muda. Kalau sampai dia mati pun aku enggak salahkan Tuhan. Saya akan bawa dia pulang, taruh di gereja. Tapi Tuhan harus tahu bahwa Tuhan yang kusembah kayaknya kurang hebat. Saudara. Nah, ini pendeta sikit-sikit main ancam-ancam saudara. Kayaknya kalau kayak gini kayaknya Pak Arifin banget saudara. Nah saudara, ini kasih Tuhan sebagai penutup. Saudara, Januari 2023 istri saya itu ligamennya robek 2. Dia orang yang suka maraton saudara. Dan masih di kursi roda saudara ya. Tapi Tuhan buat mujizat saudara. Satu kali saya harus khotbah di lantai 4. Tapi liftnya rusak. Jadi dengan ligamen yang robek ini saya harus tenteng dia pelan-pelan naik tangga. Tangganya bukan tangga yang kayak gini bagus. Tangga dari seng itu saudara. Tangga darurat bulat-bulat. Naik ke atas, turun juga. Tapi ternyata Tuhan buat mujizat saudara. Dalam hitungan hari itu pulang gereja, dia bisa jalan. Singkat cerita, April dia bisa ikut lari di Singapura. Saudara, terus Borobudur, terus ikut. Dan tahun ini dia sudah 3 kali maraton, saya baru 2 kali saudara. Nah saudara dengar baik-baik. Hari ini saya mau katakan, finishing well is just as important as starting well. Menyelesaikan pertandingan dengan baik sama pentingnya dengan memulai yang baik. Hari ini saya dan saudara sedang memulai sesuatu yang baik. Tapi bukan hanya di tempat ini, tapi kita juga harus menyelesaikannya. Influen yang kita buat harus berdampak buat banyak orang. Amin. Dan sebagai penutup saya mau kesaksian saudara. Ini karena saya dari Jambi dan pelayanannya dari kampung ke kampung saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, makanya nanti di sesi misi saya mau berbagi konsep misi yang baru yang harus kita tanamkan. Nah saudara, jadi satu kali seorang hamba Tuhan ini orang biasa saudara. Tapi setia dengan pelayanan yang sederhana karena dia tinggal di daerah transmigrasi. Saudara, di Rimbo Bujang waktu itu saudara, dekat Bungo. Saudara, waktu itu dia bergumul karena waktu itu musim paceklik. Saudara, di mana panas, dingin, hujan, dan itu biasa babi hutan itu ada jenis 2 saudara ya, babi yang biasa sama dengan bearded pig, satu lagi bearded pig, babi janggut atau nangui. Kalau nangui ini rakus saudara, sekali datang tuh ratusan, dan ladang yang 1 hektar 2 hektar bisa habis dalam 1 malam saudara ya, karena mereka rakus dan nggak takut saudara. Dan hari itu dia bergumul antara dia jaga kebun atau dia pergi persekutuan yang hari Kamis. Saya nggak tahu di Rock Ministry International ini. Kira-kira kalau saudara dalam posisi itu, yang sebelah kanan saya tanya dulu, saudara tetap jaga kebun atau pergi pelayanan? Kebun. Om Arifin, nggak rohani banget ini Pak Arifin.
Kalau yang di sini, oh gak berani jawab, takut salah kejebak. Bapak ini bergumul saudara, dan singkat cerita dia memutuskan untuk pergi ibadah. Dan saudara tahu, zaman itu ibadah tuh jalan kaki 2 jam. Jam 6 dia jalan, jam 8 sampai ibadah 1 jam, jam 9, jam 11 malam baru pulang sampai rumah saudara. Jadi dia sudah pasang itu kaleng, bunyi-bunyian semua saudara, supaya babi gak masuk saudara. Karena dia sudah lihat Haji A sudah hancur lebur, Haji C sudah hancur lebur. Dan dia anak Tuhan saudara. Daerah transmigrasi, saat pemerintah kasih 2 hektar lahan yang harus dia tanam dan siap menuai. Tiba-tiba musim paceklik datang. Bergumul saudara sambil jalan, babi Tuhan, babi Tuhan, babi Tuhan. Saudara datang ke konferensi, mari kita hadiri leadership influence, babi Tuhan, yang dia ingat babi aja saudara. Mari kita buka kitab Yohanes, Matius 13, babi Tuhan, yang ingatnya babi aja saudara. Mari ragi apa? Babi Tuhan, babi aja. Saudara selesai ibadah jam 9, dia pulang jalan kaki agak lesu saudara. Jalan lesu pelan-pelan dia senter di kebunnya hancur. Kebunku hancur. Wah dia kaget. Wah mulai dia gemetar. Sudah jalan berkeringat, kali ditambah gemetar. Air mata keluar, air hidung, air kencing pun keluar. Harimau Tuhan, harimau. Gemetar saudara. Nggak ingat lagi apa yang dikhotbahkan. Harimau Tuhan. Tapi Roh Kudus ngomong dalam hatinya, anakku, bukankah kau tadi mencari kerajaanku dulu? Bukankah kau menyerahkan kebunmu ke tanganku untuk mengusir babi hutan dari kebunmu? Aku kirim harimau. Saudara dengar baik-baik. Itu Tuhan yang saya dan saudara sembah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat siang ini. Tuhan boleh mengurapi kami semua dalam konferensi yang luar biasa. Biarlah kami semua harus berbuah-buah. Kami harus zero anger. Saudara, iman kami bertumbuh. Kami harus seperti Tuhan, terima kasih. Kami harus bertumbuh seperti Yes yang mempengaruhi adonan. Dan hari ini kami belajar juga. Kami gak mau menjadi orang yang hipokrit. Kami harus berbuah-buah Tuhan. Kami gak mau dipotong. Tapi biarlah apa yang kami terima, Tuhan siang hari ini boleh tertanam dalam hidup kami. Makasih, berkati orang tua kami, Pak Arifin dan Tante, Om Arifin dan Tante Vivi. Tuhan, sehat kuat hamba-Mu terus panjang umur. Untuk melihat generasi demi generasi boleh dimenangkan menjadi contoh buat kami semua. Terima kasih buat siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Makasih Om, Pak Rodi, Tuhan berkati, shalom.